Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi yang mengenai yang pertama ada kondisi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis interaksi sosial. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang. Indonesia memiliki ciri khas melambangkan sesuatu yang luar biasa, yaitu budaya. Budaya Indonesia memiliki keunikan dan keberagaman yang disebut juga sebagai multikultural. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Masyarakat multikultural di Indonesia terjadi karena kemajemukan suku, bangsa, ras, agama, etnis, budaya, dan lain-lain. Ada juga beberapa faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia, seperti faktor sejarah, pengaruh budaya asing, faktor geografis, faktor iklim, faktor fisik, dan geologis. Walaupun negara Indonesia adalah negara kesatuan, masyarakat yang multikultural juga cukup memberi acuan timbulnya masalah. Mengapa? Karena kita tahu dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia belum tentu bisa menyatukan semua kebudayaan dengan baik dan menjalin hubungan yang baik antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Contohnya seperti konflik Poso, konflik yang terjadi karena perbedaan budaya dari segi agama dan ideologi masyarakat. Akan tetapi masyarakat multikultural juga bisa menemukan persatuan, contohnya di Yogyakarta. Masyarakat multikultural bisa hidup dengan damai seperti Candi Prambanan untuk orang Hindu, Candi Borobudur untuk orang Buddha, dan sekitarnya terdapat masyarakat Muslim. Untuk mengatasi serta mencegah hal-hal negatif dari masyarakat multikultural, kita harus ada kesadaran akan pentingnya multikulturalisme, juga pengembangan budaya dalam masyarakat. Kita juga harus saling menghargai dan tenggang rasa, apalagi mengenai bangsa kita yang tercangkup dalam multikultural ini. Efektivitas kelompok akan mempercepat proses integrasi sosial sebab individu atau kelompok memahami satu sama lain dengan mudah. Sikap toleransi dan saling membutuhkan. Jika masyarakat mempunyai kesadaran bahwa manusia itu saling membutuhkan, maka akan mempercepat integrasi sosial. Homogenitas kelompok. Homogenitas artinya kesamaan jenis, sifat atau watak dari anggota suatu kelompok. Semakin rendah tingkat kemajemukan kelompok, maka integrasi akan mudah tercapai. Begitu juga sebaliknya. Besar kecilnya kelompok, biasanya dalam kelompok kecil kemajemukannya rendah sehingga memungkinkan terjadinya integrasi secara cepat. Jika kelompoknya besar, penyesuaian nilai akan semakin sulit. Mobilitas geografis. Mobilitas geografis artinya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Seseorang yang datang ke suatu wilayah pastinya akan menyesuaikan nilai, norma, dan budaya yang berada di tempat singgahnya. Jenis-jenis integrasi sosial. 1. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, orang Indonesia bersatu dalam prinsip kesatuan dalam keanekaragaman karena Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjadi norma yang berkomitmen untuk mengintegrasikan perbedaan masyarakat yang ada. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat dibentuk dengan memprioritaskan fungsi masing-masing pihak dalam perusahaan. Misalnya, Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku mengintegrasikan diri dengan mengamati fungsi-fungsi suku individu. Seperti Bugis yang suka berlayar di laut untuk bertindak sebagai pemasok produk laut. Suku Minang, pekerja perdagangan yang baik, mampu sebagai penjual produk laut ini. Itulah sebabnya integrasi ke dalam masyarakat diciptakan. 3. Integrasi koersif. Integrasi yang terakhir ini dibenarkan atas dasar kekuasaan pihak berwenang. Dalam hal ini, pihak berwenang menggunakan langkah-langkah paksaan atau kekerasan. Contoh integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata.